Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dalam hati dimulai. Ya cukup. Ya, sekarang ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ibu akan sedikit bertanya tentang tanaman padi. Apa sih yang kalian ketahui tentang tanaman padi? Contoh nih, 1. Tanaman padi adalah tanaman yang memiliki biji yang dikonsumsi sebagian besar rakyat Indonesia setiap harinya. Nah, itu contoh 1. Sok siapa yang tahu boleh acungkan tangan. Ya, Sally. Ya, tepat sekali. Tanaman padi adalah tanaman yang termasuk sebagai biji tunggal atau biji monokotil. Tepat sekali. Yo, siapa lagi yang tahu? Ya, Lala. Ya, tepat sekali. Tanaman padi termasuk jenis tanaman rumput. Ya, siapa lagi yang tahu? Ya, Arzan? Ya, benar sekali. Tanaman padi termasuk yang salah satu tanaman yang kaya akan protein. Ya, siapa lagi yang tahu? Ayo, siapa lagi yang tahu? Ya, Friska? Ya, tepat sekali. Tanaman-tanaman padi adalah sumber daya alam hayati. Oke. Sekarang kita tadi ada pertanyaan-pertanyaan ringan tuh ya tentang tanaman padi. Tanaman padi adalah tanaman yang termasuk sebagai sumber alam yang sering dikonsumsi masyarakat Indonesia. Sekarang ibu akan sedikit memancing kalian untuk berpikir di luar kebiasaan. Seperti contohnya nih ya, padi menjadi sumber makanan pencarian bagi petani. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang padi tapi secara menyeluruh? Ya, ibu beri waktu selama 2 menit untuk menulis di kertas. Ya, mulai dari sekarang. Oke, waktu 2 menit sudah habis. Sekarang kalian tulis yang sudah kalian pikirkan tadi di satu kertas selembar ya, terus kalian kumpul ke depan, nanti ibu bacakan. Oke, sekarang sudah terkumpul ya. Nah, ibu akan membacakan beberapa pendapat kalian tentang apa itu padi. Nah, di sini ada Sally menuliskan bahwasannya biji padi dimakan oleh unggas, daunnya dimakan ulat dan hama waring. Benar atau tidak anak-anak? Iya, tepat sekali. Biji padi dimakan oleh unggas, daunnya dimakan ulat ataupun waring. Nah, beri tepuk tangan untuk Sally. Oke, selanjutnya ibu bacakan ya. Selanjutnya ada dari Lala. Oke, dibacakan. Lala mengatakan bahwasanya kulit padi dimanfaatkan untuk sampo, untuk prakarya, untuk bahan bakar. Ya, tepat sekali. Orang zaman dahulu menggunakan bekas padi sebagai sampo sebelum munculnya sampo loh ya. Terus menjadikan prakarya. Sekarang banyak kerajinan tangan yang bermula dari padi terus menjadi bahan bakar ya, tepat sekali. Pembuatan bata, pembuatan genting itu dibakar oleh bekas padi. Oke, tepuk tangan untuk Lala. Sekarang ada dari dibacakan dari
Arzan. Oke, dibacakan ya. Arzan mengatakan bahwasanya sawah menjadi tempat tinggal beragam hewan seperti katak, ular, belut, dan lain-lain. Ya, tepat sekali. Di sawah itu ada katak, ada ular, ada belut, dan banyak jenis hewan melata lainnya. Ya, bertepuk tangan untuk Arzan. Cukup ya, Ibu bacakan 3 saja. Nah, dari beberapa diskusi kita tadi, Ibu akan membacakan inti dari pembelajaran pada hari ini. Indonesia memiliki ragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok besar, seperti contohnya padi, sagu, dan singkong adalah beberapa di antaranya. Beragam tumbuhan tersebut merupakan sumber daya alam hayati yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tumbuhan sebagai sumber daya alam tentunya perlu dijaga keberadaannya. Nah, untuk itu coba kita buka halaman 4 ya. Di halaman 4. Nah, di situ dijelaskan ada 3 gambar ya. Coba kalian amati kondisi biografis yang ada di buku tersebut. Nah, ada 3 gambar kan. Yang pertama ada apa aja? Ya, pantai, terus dataran rendah, dan dataran tinggi. Sok, Ibu beri waktu kalian 5 menit untuk mengamati gambar tersebut. Dimulai dari sekarang. Ya, cukup waktunya. Nah, setelah kalian amati, apa yang kalian temukan tentang hal geografis di hal pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi? Masih pada bingung ya? Oke ya, Ibu akan sedikit menjelaskan ya tentang pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai, ada juga yang terjal. Pantai yang landai berasal dan digunakan untuk objek wisata. Jadi wisata-wisata yang sering kita kunjungin ya, di Indramayu, di Cirebon, di Pantai Pejawanan, dan banyak pantai di Indonesia itu termasuk tergolong pantai terjal. Nah, untuk dataran tinggi adalah permukaan bumi yang tertingginya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk pariwisata, objek wisata, dan usaha perkebunan. Nah, dataran tinggi ini biasanya ada di pegunungan, di bukit. Makanya di sana banyak objek-objek wisata dan dijadikan sebagai salah satu tempat berkebun. Terus selanjutnya ada dataran rendah. Dataran rendah merupakan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 500 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah hanya digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkembangan seperti perkebunan, perkebunan kelapa, dan perkebunan. Makanya di pedesaan ya seperti Cirebon itu banyaknya ya perumahan, pabrik industri seperti itu. Ada yang mau ditanyakan tentang materi hari ini? Oke, jika dirasa cukup, Ibu tutup saja ya pembelajaran pada hari ini. Ibu sedikit menyimpulkan tentang materi hari ini. Tumbuhan dan lingkungan sebagai sumber daya alam memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia karena menjadi salah satu sumber mata pencarian masyarakat Indonesia. Seperti tadi pantai, sawah. Banyak kan orang tua kita yang bekerja di laut mencari ikan, bekerja di sawah, menjadi petani gitu. Jadi sumber daya alam kita itu menjadi salah satu fungsionalnya tuh menjadi salah satu
kita untuk hidup gitu, membantu kita untuk berkembang di negara Indonesia. Untuk itu kita wajib merawat dan menjaga lingkungan sebagai salah satu wujud rasa syukur kita pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan alam semesta ini yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan umat manusia. Oke, dapat dipahami anak-anak? Alhamdulillah. Untuk itu kita harus lebih sering membaca ya, jangan lupa materi minggu depan dibaca juga. Terus kita juga harus lebih mengetahui itu bagaimana kondisi di alam kita, bagaimana sih Indonesia, ada apa aja di Indonesia, lingkungan mana saja yang perlu kita benahi, lingkungan mana saja yang perlu kita jaga. Ayo tetap semangat ya, jangan lupa membaca. Ya, sekian dari Ibu, kurang-kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Berdoa dalam hati, dimulai. Ya, selesai. Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Kurang-kurang Ibu mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.